Salam solid, salam jumpa dengan modul MKT 020 GE Matrix atau McKinsey Matrix. Seorang bapak akan mendorong anaknya melampaui bakat dan talentanya. Sebaliknya, akan menggendong dan membimbing anaknya yang lain sesuai kemampuannya. Seperti itulah perusahaan mengelola portofolio bisnis sebagai dasar bagaimana memprioritaskan investasi di antara unit-unit bisnisnya. Hal ini dilakukan konsultan McKinsey pada perusahaan General Electric GE pada tahun 70-an untuk mengelola ratusan produknya dari puluhan portofolio bisnisnya. Jika diamati strategi formulasi, di sini ada 3 level strategi, yaitu corporate strategi di level korporasi, bisnis strategi di level divisi atau unit bisnis, dan fungsional strategi di level fungsi atau departemen. GE McKinsey Matrix berada di corporate strategi yang bertujuan mengelola portofolio bisnis dan disebut juga portofolio strategi. Bagaimana menggambarkan GE McKinsey Matrix? Sumbu X menggambarkan daya tarik industri yang menunjukkan seberapa menariknya atau mudahnya bagi perusahaan untuk bersaing di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Semakin menguntungkan industri tersebut, maka semakin menarik. Ketika mengevaluasi daya tarik industri, analis harus melihat bagaimana sebuah industri akan berubah dalam jangka panjang, karena investasi yang dibutuhkan untuk produk dan bisnis biasanya membutuhkan komitmen jangka panjang. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi daya tarik pasar? Antara lain, ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, profitabilitas pasar, tren harga, intensitas persaingan, secara keseluruhan, risiko kembali ke industri, kesempatan untuk membedakan produk dan jasa, variabilitas permintaan, segmentasi, dan struktur distribusi. Kekuatan berkompetisi. Sumbu Y menunjukkan kemampuan berkompetisi atau posisi di pasar kompetisi. Ini menggambarkan seberapa kuat unit bisnis tertentu bersaing terhadap para pesaingnya. Dengan kata lain, apakah sebuah unit bisnis memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Jika berkelanjutan, pertanyaan berikutnya adalah untuk berapa lama keunggulan tersebut akan dipertahankan? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keunggulan berkompetisi? Antara lain, kekuatan aset dan kompetensi, kekuatan merek relatif terhadap pesaing, pangsa pasar, pertumbuhan pangsa pasar, loyalitas pelanggan, struktur posisi relatif terhadap pesaing, margin keuntungan relatif terhadap pesaing, kekuatan distribusi dan kapasitas produksi, rekaman teknologi dan inovasi lainnya, akses ke investasi keuangan, dan lainnya.
melakukannya. Langkah pertama, tentukan daya tarik industri masing-masing unit bisnis. Identifikasi faktor yang relevan mempengaruhi daya tarik industri. Sebagai contoh kasus, kita bisa pilih industri growth rate, industri profitability, industri struktur, tren harga, market segmentasi. Selanjutnya, pilih bobot. Bobot menunjukkan seberapa penting atau prioritas faktor tersebut. Bernilai 0,01 tidak penting hingga 1,0 sangat penting. Jumlah dari semua bobot tersebut sama dengan 1. Sebagai contoh, tadi kita bisa melihat industri growth rate kita kasih bobot 0,25, industri size 0,22, industri profitability 0,18, industri struktur 0,17, trend of price 0,09, market segmentasi 0,9. Di jumlah semua totalnya 1,0. Nah, setelah itu kita beri nilai rating untuk setiap faktor tersebut. Nilai 1 menunjukkan daya tarik industri rendah, dan 5 daya tarik industri yang sangat tinggi. Contoh seperti kasus bisnis unit 1 tadi, industri growth rate kita kasih rating 3, industri size 3, industri profitability 5, industri struktur 4, trend of price 3, market segmentasi 1. Selanjutnya kita hitung skor, yaitu apa? Bobot dikali nilai. Kemudian setiap faktor kita kalikan bobot kali nilai dan kita total skornya. Total skor memungkinkan kita membandingkan daya tarik industri untuk setiap unit bisnis. Nah, contoh 4 unit bisnis dalam kasus ini, bisnis unit 1 total skornya 3,35, bisnis unit 2 total skornya 3,06, bisnis unit 3 total skornya 1,57, bisnis unit 4 total skornya 3,72. Hal yang sama kita menghitung langkah kedua, yaitu kita menentukan kekuatan kompetitif masing-masing unit bisnis. Kita lakukan hal yang sama, kita tentukan faktornya, contoh market size, relative growth size, company profitability, brand value, VRM, CPM score. Kemudian kita kasih bobotnya, kita evaluasi ratingnya antara 1 dan 5, kita kalikan, kemudian kita jumlah. Nah, sebagai hasil dalam contoh kasus ini, untuk kekuatan berkompetisi, bisnis unit 1 1,96, bisnis unit 2 2,74, bisnis unit 3 2,24, dan bisnis unit 4 3,56. Selanjutnya kita plot dalam matriks. Koordinat XY tadi kita dapat unit bisnis 1 besarnya berada di 3,35 sumbu X, 1,96 sumbu Y. Bisnis unit 2 3,06 sumbu X, 2,74 sumbu Y. Bisnis unit 3 1,57 sumbu X, 2,24 sumbu Y. Bisnis unit 4 3,72 sumbu X dan 3,56 sumbu Y. Kita plot dalam matriks. Nah, besar lingkaran menggambarkan besar potensi atau revenue bisnis unit. Total revenue seluruh bisnis unit totalnya 100%. Ya, dalam kasus di sini bisnis unit 4 dengan lingkaran paling besar menunjukkan kontribusi revenue paling besar. Langkah terakhir, analisis informasi. Unit bisnis 1 di koordinat 3,35 1,96 berada di kotak invest
atau growth. Perusahaan harus berinvestasi ke dalam unit bisnis ini karena mereka menjanjikan keuntungan tinggi di masa depan. Unit bisnis ini akan membutuhkan banyak modal karena mereka akan beroperasi di industri yang berkembang dan harus mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Hal ini penting untuk menyediakan sebanyak mungkin sumber daya untuk meningkatkan level kemampuan berkompetisi di masa depan, sehingga tidak akan ada kendala bagi unit bisnis untuk tumbuh. Investasi harus disediakan untuk research and development, periklanan, akuisisi, dan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan di masa depan. Unit bisnis 2 berada di koordinat 3,06 dan 2,74, berada di kotak selective investment. Perusahaan harus berinvestasi dalam unit bisnis ini secara selektif. Berinvestasi hanya jika memiliki sumber daya yang cukup. Investasi unit bisnis ini dilakukan ketika diyakini karena banyak ketidakpastian pada situasi bisnis ini. Untuk apa? Untuk dapat bertumbuh dan memberi keuntungan di masa depan. Bisnis unit 3 berada di koordinat 1,57, 2,24, berada di kotak harvest atau divest. Apa yang harus perusahaan lakukan dengan unit bisnis ini? Pertama, jika unit bisnis menghasilkan uang surplus, perusahaan akan berinvestasi hanya cukup menjaga mereka beroperasi dan mengumpulkan semua uang yang dihasilkan olehnya. Dengan kata lain, hal itu layak untuk berinvestasi dalam bisnis selama tidak melebihi kas yang dihasilkan dari bisnis itu. Kedua, unit bisnis yang hanya membuat kerugian harus divestasi. Jika itu tidak mungkin dan tidak ada cara untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan, perusahaan harus melikuidasi unit bisnis tersebut. Unit bisnis 4 di koordinat 3,72, 3,56 berada di kotak invest atau growth. Seperti pada unit bisnis 1, perusahaan melihat bahwa unit bisnis 4 tidak hanya high growth, juga high value, motor utama pertumbuhan perusahaan. Di sini perusahaan fokus berinvestasi karena mereka menjanjikan keuntungan tertinggi di masa depan. Unit bisnis ini akan membutuhkan banyak modal karena mereka akan beroperasi di industri yang berkembang dan harus mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Demikian GA Matrix yang digunakan untuk memetakan di mana portofolio bisnis berada dan mau kemana nantinya. Selanjutnya, bagaimana strategi dieksekusi dengan visi, misi, dan arahan direksi. Dengan demikian, perusahaan dapat fokus pada bisnis yang memberikan high growth dan high value. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di modul berikutnya.